Iya, kemarin ngomong sama gua, oh beli mobil baru pastor. Iya, Roh Kudus bilang saya harus nge-grab katanya gitu. Saya harus nge-grab, Roh Kudus berbicara sama saya. Begitu mobilnya udah sebulan 2 bulan ditanya, nggak jadi nge-grab pastor. Dia bilang apa? Roh Kudus bilang sama saya, kamu jangan nge-grab dulu. Loh, Roh Kudusnya pelin-pelan katanya. Iya, kacau. Ini ke Roh Kudusnya sama kayak si bom-bom prediksi Piala Iya. Dunia nih jadinya. Gila ya, bawa-bawa nama Roh Kudus ya. Iya, Iya, itu menghujat Roh Kudus itu. Bagaimana dia untungnya? Dia mark up. Dia mark up Darmaji, Darmaji. Darmaji, Dahar limo ngaku siji. Nah, itu betul. astaga. Makanya pembelian daging babi itu notanya 4 kilo ya. Yang dimasak cuma sekilo. 3 kilonya dibawa pulang. Aduh. Makanya saya sadarin itu orang-orang anak-anak buahnya. Anak buahnya. Orang-orang yang kejebak di sana. Yang kejebak jadi nggak jelas ngapa-ngapain gitu. Kerja juga nggak bisa. Ya Niko, mau nanya Niko. Kan selama ini kalau kita lihat Kodondi ini kan diskusi sampai tengah malam, bahkan sampai subuh nih. Kok bisa ya dengan kondisi ya yang usia terus bertambah tapi malah tambah fit terus, tambah semangat. Tua, maksudnya. Ya kan usia pasti nambah kok, nggak mungkin berkurang kan. Iya. Nah, apa tuh rahasianya Niko? Rahasianya nih, Apa tuh kok? madu Maudi. Wah, ini madu asli murni oleh Mualaf HMC. Ini jerigen kecil ini isinya 500 gram ya, setengah kilo berarti ya. Madu ini juga sebenarnya buat orang-orang yang berpikir, kok bisa begitu? Di Quran udah sebutin, Quran surat An-Nahl ayat 68-69, coba. Jadi Allah SWT memberikan ilham pada lebah untuk membuat sarang di pohon dan sebagainya, makan dari buah-buahan, dan dari perutnya keluar minuman yang mengandung obat buat menyembuhkan manusia. Tuh, Masya Allah. Luar biasa. Jadi kalau kita minum madu, sama aja kita berpikir gitu, bahwa ini adalah sebuah minuman yang sangat-sangat bermanfaat buat manusia. Jangan lupa beli ya, jangan lupa komisi ya. Jadi rahasianya minum madu kok supaya fit terus ya. Iya dong, iya. Bahkan madu, ini pengalaman pribadi ya. Dulu ketika mama saya, sakit diabetes, kan ada luka di kakinya. Saya malah diajarin sama dokter yang merawat lukanya untuk mengolesi dengan madu. Setelah dirawat, kita olesi dengan madu. Itu ternyata juga menyembuhkan, Masya Allah ya. Jadi memang luar biasa ya, bahwa madu ini banyak manfaat buat manusia. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Berita Apologetika. Channel akan memberitakan segala macam dinamika dunia perapologetikan. Makin seru teman-teman ya, saling berbalas pantun, saling menyerang antara para polikadus-polikadus ini. Dan bagi kita ini hal yang bagus teman-teman. Sesama penjahat lagi berantem, sehingga terbongkarlah semua kedok penipuan yang mereka lakukan. Dan ini tentunya bagus untuk kekristenan, supaya Kristen sadar, supaya umat Kristen tahu siapa sebenarnya para polikadus-polikadus ini. Apakah memang mereka sedang membela iman Kristen, atau ini hanya untuk kepentingan perut masing-masing, hanya untuk memperkaya diri mereka masing-masing. Supaya kalian lihat sendiri. Dan saya berharap video-video seperti ini bisa di-share, disebarluaskan, sehingga teman-teman kita Kristen jadi tahu, jadi sadar sebenarnya apa yang terjadi dengan kerukunan umat beragama di Indonesia. Sekali lagi, kita lihat ya, sekarang ini banyak sekali gereja-gereja yang mendapat penolakan. Dan ini semua tidak lepas dari umat muslim yang mulai resah, mulai kesal dengan masifnya, dengan banyaknya hujatan-hujatan yang dilakukan oleh oten-oten biadab ini di media sosial. Jadi saya berharap lewat video-video ini akan ada pemuka agama Kristen, pendeta-pendeta, pastor, uskup, atau siapapun lah pemuka agama Kristen yang bisa speak up, yang bisa mencerahkan, yang bisa membawa kedamaian dan ketenangan, agar mereka bisa bergandengan tangan dengan pihak muslim
melawan para polikadus-polikadus yang jelas merusak Kristen dan merusak toleransi ini. Kita tahu Paul Jang adalah salah satu perusak, teman-teman. Dia sendiri sudah ditetapkan sebagai DPO dan sudah kabur ke Belanda serta tidak berani pulang ke Indonesia karena dia sadar betul pulang Indonesia mampus dia. Bahkan saat mamanya sakit, mamanya sekarat, mamanya meninggal, dia nggak pulang. Jadi menurut saya nggak ada alasan bagi dia untuk pulang sekarang. Ya, kalau mamanya sakit saja dia nggak pulang, apalagi untuk sekarang, nggak mungkin. Oke? Dan Paul Jang ini adalah musuh kita bersama tentunya, tetapi kita nggak bisa mengesampingkan juga musuh-musuh yang baru bermuncul. Contohnya Edwin Botak Biadab, yang jelas sering sekali melakukan hinaan dan hujatan kepada Islam. Bahkan di saat ya dia membahas Paul Jang, di saat dia membongkar Paul Jang, membongkar apologet-apologet Kristen yang lain, tetap aja dia sematkan apa? Orang Islam itu gini-gini, orang Islam itu kelakuannya gini. Inilah biadabnya mereka, teman-teman. Kamu bahas Paul Jang, jangan kamu bawa-bawa Islam. Tapi mereka tuh nggak bisa, karena memang mulutnya tuh jahatnya seperti itu. Mulutnya sejahat itu, teman-teman. Nah inilah oten-oten biadab itu, teman-teman. Ini biar kalian tahu. Dan saya harap video hujatan dari Edwin Botak Biadab ini bisa dipotong untuk disebarluaskan supaya orang-orang terutama yang mengenal Edwin Humeo Huta Barat ini menjadi tahu bagaimana kelakuan ya si Botak Biadab ini, betapa jahatnya ya, betapa jahatnya dan betapa dendamnya dia kepada Islam. Saya nggak ngerti ya, orang-orang ini tinggal di Indonesia, kayak dia tinggalnya di Surabaya, ketemunya dengan Muslim, ya, interaksi dengan pihak Muslim, istrinya seorang PNS yang notabene di kantor PNS yang di Surabaya itu banyak orang-orang Islam. Tapi kenapa bisa sebenci itu dengan Islam? Trauma apa yang membuat kamu begitu benci dengan Islam? Nggak ngerti saya. Jadi orang-orang ini ya, ini menjadi biang kerok dari orang-orang Kristen awam, jadi ikut-ikutan menghujat agama Islam. Sekarang anak kecil udah mulai menghujat Islam, udah mulai menghina Islam, penyembah batu ya. Islam itu agama ini, Nabi Muhammad itu begini-gini, udah mulai. Coba kalian lihat. Sekarang muncul akun-akun entah siapa-siapanya, berani sekali menghujat. Kenapa? Ya karena ini. Karena masifnya contoh-contoh yang mereka ikuti ini. Di sini teman-teman, pada kesempatan kali ini ya, sekali lagi, yang akan kita bahas bagaimana Edwin Botak Biadab ini membahas penipuan yang dilakukan oleh Paul Jang. Dari 6 tahun yang lalu, saya sudah bilang Paul Jang ini penipu, Paul Jang ini busuk, Paul Jang ini nggak benar, Paul Jang ini korupsi yayasan dan sebagainya. Tapi waktu itu orang Kristen semua pada, enggak lah, kamu ini karena benci, oh kamu ini musuh, kamu ini kurang ajar, di mana kamu, saya cari kamu ya. Saya ingat betul saat saya membongkar yayasan Paul Jang, saya diancam oleh seorang ibu, namanya Ibu Mantu, pembina di Galarua, pembina di yayasannya Paul Jang. Dia bilang apa? Kamu ya, berani kamu, saya bayar kepala kamu. Waduh, kepala saya mau dibayar guys. Saat itu orang-orang Kristen ya bilang saya, wah kamu pembenci, kamu musuh. Tapi sekarang coba lihat, dari mulut mereka sendiri mengakui Paul Jang penipu. Jadi mereka sendiri menelan omongan mereka dulu. Mereka sendiri akhirnya setuju. Orang-orang Kristen akhirnya setuju dengan apa yang saya sampaikan dulu dan menggunakan data saya, data penipuannya Paul Jang yang dulu saya sampaikan untuk menyerang Paul Jang. Ini lawak sekali sebenarnya. Ya, lawak sekali. Paul Jang sendiri ini adalah penghujat kekristenan yang sesungguhnya. Apologet-apologet Kristen ini yang ada di medsos ini sebenarnya mereka lah penghujat Kristen itu. Mereka menjadikan Yesus sebagai tameng. Mereka manfaatkan kekristenan Yesus untuk kepentingan pribadi. Mereka jadikan Yesus komunitas. Mereka jadikan Yesus barang jualan. Inilah penghujatan itu, teman-teman. Tapi kan orang-orang Kristen banyak yang belum sadar. Ya, saya berharap lewat konten-konten yang konsisten saya sampaikan, akan ada orang-orang Kristen yang mulai tersadarkan dan tahu bahwa ini sudah tidak benar. Bahwa ini sudah melenceng dari apa yang diajarkan oleh Yesus yang sesungguhnya. Oke, sebelum kita nonton, supaya makin seru, jangan lupa teman-teman, di check out, kita jualan kopi, kita jualan madu,
Kita jualan gula aren cair, ya. Ada gula aren cair juga, ada madu teos juga teman-teman. Dan yang paling favorit madu hutan Aceh. Yang belum tes, silakan dites. Pasti ketagihan. Madu hutan Aceh ya. Bagi teman-teman silakan di check out. Link pembelian sudah ada di deskripsi. Kita jual madu sangat terjangkau dan madu itu sangat bagus untuk kesehatan kalian. Biasakan konsumsi madu setiap harinya, pagi atau malam, atau pagi dan malam, secara rutin setiap hari teman-teman, dan rasakan perubahan. Tubuh akan lebih semangat, tubuh akan lebih energik, dan sekali lagi, di masa ya zaman sekarang yang cuaca agak jelas, ya kita bisa lihat ada polutan di mana-mana, banyak sekali bakteri di udara, asap rokok, asap knalpot, asap apapun lah gitu. Itu kan dihirup sama kita, dan itu sangat tidak bagus untuk tubuh. Sedangkan kalau kita konsumsi vitamin-vitamin yang dijual di apotik, itu kan kimia. Itu kimia teman-teman ya, lebih bagus kita minum minuman kesehatan yang alami, yang memang sudah disampaikan di dalam Quran bahwa madu itu adalah obat ya, disampaikan. Oke? Tesisnya apa? Iya. Iya. Tesisnya rumput tetangga lebih hijau dari rumput kita. Jadi ya udahlah, stop tipu-tipu lah, udahlah. Niat banget mau nipu-nipu mesti begitu. Iya. Bahasa Ibrani juga nggak bisa. Aku pernah datang ibadah itu ada, kalau Abi tahu pendeta siapa ya, yang di Nabire itu tahu ya, terkenal ya. Siapa ya pendeta yang di Nabire, Daniel Alexander. Iya, Pastor Daniel Alexander. Oh, itu baik tuh, TOP itu. Dateng kan, khotbah. Aku meskipun ortodok masuk aja di situ, set. Iya kan? Pendeta Daniel itu nanya, Paul, bahasa Ibraninya ini apa? Tahu nggak dia ngapain? Dia pura-pura ngambil gitar apa ngapain gitu. Wah kacau ini, nggak bisa bahasa Ibrani orang ini. Oh, Daniel tuh juga pinter ya? Pinter. Dia kalau kesini pasti saya diundang. Dia Iya, ke SJA, Abi. Kalau itu nggak pernah jelek-jelekin orang. Kalau Pastor Daniel tuh baik tuh. Kalau ini yang ngaku-ngaku pastor nih, wah kacau. Mulutnya ember. Istrinya si PZ aja tuh, waktu kusalamin pertama ketemu ya. Kan aku nggak pernah ketemu kan. Iya. Oh, Bu Pendeta. Jangan panggil saya Bu Pendeta. Oh, Ibu Pastor. Jangan panggil saya pastor, karena Paul juga bukan pastor. Saya bingung kan. Loh, berarti ini bukan pastor dong ini si PZ. Oh, Panggil Ci aja. Ya udah, dipanggilnya Ci Ana. Penuh dengan tipu-tipu. Kapan Paul Zhang itu pendeta? Nggak S1-nya pernah. pertanian. S1-nya pertanian di UKSW apa yang di Salatiga itu? Ya UKSW. UKSW ya? Ya. Yang sekolah Kristen, bukan? Sekolah Kristen. Iya. Iya. Iya, UKSW ya. Dia itu nggak Parah. pernah jadi pendeta. Dia itu dikejar-kejar sama penagih hutang. Kabur ke Eropa. Ngomong orang-orang yang anak-anak buah dia itu ngomong kan. Ini kayaknya penipuannya banyak deh ini orang katanya. Kenapa bro? Iya kemarin ngomong sama gua. Oh beli mobil baru pastor. Iya Roh Kudus bilang saya harus nge-grab katanya gitu. Saya harus nge-grab. Roh Kudus berbicara sama saya. Begitu mobilnya udah sebulan 2 bulan ditanya, nggak jadi nge-grab pastor. Dia bilang apa? Roh Kudus bilang sama saya, kamu jangan nge-grab dulu. Loh, Roh Kudusnya pelin-pelan katanya. Iya. Kacau. Ini ke Roh Kudusnya sama kayak si bom-bom prediksi Piala Iya. Dunia nih jadinya. gila ya. Bawa-bawa nama Roh Kudus ya. Iya. Iya, itu menghujat Roh Kudus itu.
Kok bisa ya berani? Iya, menutupi semua, Abi. Jadi gini ya, Abi. Sekarang kan yang di Indonesia itu kan acara-acara makan-makan gratis 5.000. Pokoknya berdiakon ya Ki Hagios internasional. Kita harus memberi orang yang kelaparan, ya kan? Slogannya kan itu terus, Abi. Nah, Iya. sekarang ini, Abi, satu bungkus pun tidak ada lagi di Indonesia yang diberi makan. Saat ini hanya fokus untuk memberi makan homeless di Belandong. Jadi, supaya apa? Uang rupiah ngocor dari Konoha ke Belanda. Masuk akal nggak, Abi? Nggak masuk masuk akal lah. kan? Gak masuk. 1 euro sekarang udah 20.500 kali ya. Terbalik. Masa Iya. orang Indonesia ngasih makan orang Eropa? Terbalik. Gimana? Iya, Memeo. Dia aja nggak pernah kerja di sini. Kerja apa? Nge-Grab aja nggak mau. Iya. Hidupnya bagaimana? Ya markup ini, markup Donasi. Yayasan. markup Yayasan. makan gratis. Kan Iya. dia program makan gratis tuh buat homeless. Ya homeless di sini tuh dikasih duit sama negara gitu loh. Bukan homeless susah kayak di Indonesia. Artinya nggak punya pemasukan sama sekali. Orang homeless di sini tuh semua Tanggung. ditanggung. Iya, asuransinya ada. Cuma bedanya apa? Orang-orang homeless itu biasanya umumnya narkocoy. Jadi ya dia dapat duit, habis lagi beli kan. Nah, karena duitnya habis dibeli narkoba, makannya di tempat si PZ setiap hari Rabu sama Sabtu di ngumpul di Kukam itu. Jadi sebetulnya dia memelihara orang-orang pemakai sebetulnya drug user. Nah, bagaimana dia untungnya? Dia markup Darmaji. Darmaji. Dahar limo ngaku siji. Nah, itu betul. Astaga. Makanya pembelian daging babi itu notanya 4 kilo ya. Yang dimasak cuma sekilo. 3 kilonya dibawa pulang. Makanya saya sadarin itu orang-orang anak buahnya. Orang-orang yang kejebak di sana. Yang kejebak jadi nggak jelas ngapa-ngapain gitu. Kerja juga nggak bisa. Iya. Parah juga ya bro. Ya aku bilang. Ya lu lihatlah satu keluarga gendut-gendut. Terus bokapnya nggak kerja. Duit dari mana? Ya dari tilap daging babi lah. Dari Darmaji tadi ya. Aku pikir Iya. Abi bilang Darmaji itu temanku. Aku udah ngasih solusi. Makan 5 ngaku 1 gitu. Udah 5 dimakan. 1 Bu, ini 1. Pisang goreng 1. Padahal dia udah kenyang 5. Ah itu namanya Si Paul. markup. Iya, Bahasa parah Jawanya, nih Abi bahasa Jawanya dahar limo ngaku nesiji. Oh iya. itu. Parah ya itu ya. Itu berarti cuma paspornya aja Eropa. Iya. Jiwanya tetap jiwa-jiwa rampok Preman juga. Indonesia. Iya. Jadi ya begitulah. Terus udah dikasih solusi. Belinya di tempat ini aja nih, Pastor. Nih murah nih. Belinya sekali banyak. Nggak mau denger. Dia maunya setiap di hari itu masak, di hari itu belanja. Di hari itu belanja, belinya di supermarket normal, ya. Supermarket yang di sini itu kan ada level-levelnya kan? Iya kan? Kalau teman-teman tahu lah yang di Belanda itu ada yang Lidl, Jumbo, Albert Heijn. Nah dia maunya belinya yang di Albert Heijn, yang mahal. Kenapa? Nanti bisa di markup di situ. Kan konyol. Ngasih makan buat homeless harganya bukan yang paling murah, yang mahal. Supaya apa? Nanti bisa dimain-mainin nota-notanya. Ya penjahat itu. Penjahat.
sindikat lah ya. Coba Paul Zhang berani nggak ngelawan Om Bur itu? Omongan Om Bur nggak berani ya. Iya makanya. Dia keluar-keluar. Nanti saya akan ketemu Saifuddin Ibrahim. Nanti cerita lain. Berani banyak orang cerita kayak begitu ya. Ada pendeta Semarang, istri almarhum pendeta besar di Semarang mau memberkati saya. Tapi apa kata Paul Zhang? Jangan, ngapain berkati Saifuddin Ibrahim katanya. Biarin saja itu katanya. Sampai begitu musuhan dengan saya. Tapi kakak saya yang di Semarang tetap aja ngirim. Yang ngirim ke saya juga ya hanya untuk Indonesia. Di sini saya sudah ada makan minum. Nggak kekurangan saya di Amerika ini. Sabtu Minggu itu ibu-ibu gantian datang ke sini. Hari Minggu sore ya saya adakan ibadah kecil-kecilan. 10 orang ibadahnya di sini. Ya bagus, berarti 10 orang masih bagus. Di sini Bible study nggak ada yang hadir. Ada satu lewat Zoom, itu pun ditinggal sama orangnya. Aduh parah. Kacau. Aduh, ini Bible study-nya juga nggak mutu. Aku udah bolak-balik bilang, bagaimana dia bisa menjelaskan bahwa yang di Taman Eden, ular-ular yang di Taman Eden itu, kan katanya masih ada tangan kan? Nah, Menurut dia itu dinosaurus. Harus dalam gelasan. apa alasan dia dinosaurus? Karena itu reptil yang masih ada tangan katanya. Dan dia membawa paham panteisme. Pagi Pak Sabto. Yang bilang Pak Sabto sahabat Winef, tolong dibisukan moderator karena sahabat ODGJ. Ya. Berarti Winef ODGJ dong. Salam pagi. Oh, Sabto sudah masuk. Iya. Ini kacamata saya susah lihatnya, Sabto. Kacamatanya kacamata gede banget sih. Iya. Itu Berarti kalau di Alkitab bahasa Jawa itu ingat dan kuduskanlah hari Sabto. astaga. Ampun. Sehat Abi. Puji Tuhan. Salam untuk tim Ya, Sabto. ini dari rumah pemulihan. Oh, di sana. Iya, ini ada satu dari Australia. Udah, tapi dia ada masalah dengan ini. Tapi baru dari sebulan di Indonesia trouble. Nggak boleh berisik ya kalau pagi ya. Siapa tuh Pak Sabto? Ini Bu pasiennya. Winef. Pasiennya. Bu- Dulu zaman kuliah kan aku psikologi Pak Sabto. Mm-mm. Praktikumnya di tempat-tempat Winef, ini rumah sakit jiwa. Tuh, Rumah sakit ada jiwa. temen aku tuh. Berarti kayak si Winef ini cocok itu di Oh iya, kontrol sama kuburan itu. Iya, masih bisa lah. Masih bisa lah ini handle kayak Winef gitu. Berarti Herder punya 2 ahli, Kak. Nggak usah takut untuk ini, nanganin mereka. Serahkan pada Om Burhan dan Pak Sabto.
Iya, sudah disiapin kamar khusus sama Pak Sabto ya kan? Yang itu terus ada tambahan alat ya, Pak Sabto. Yang kawat itu Pak Sabto Kawat 12.000 watt ya. Tapi Winef itu mesti dimanusiakan sih. Yang typing di bawah Winef harus dipasung itu jangan, teman-teman. Jangan. Kasihan ya teman-teman ya. Ya. Jangan. Ini Bu Winef ada di bawah loh Om. Masa dipasung? Bu Winef tuh ada di bawah, dengar. Si itu juga. Si Pak siapa? Iya. Pak Chef juga ada di bawah. Oh, Pak Chef. Ya, Pak Chef jangan begadang, Pak Chef. Itu suaranya udah makin berat ya. Suaranya makin berat. Makin gimana gitu. Nanti lama-lama kita bikin audisi suara berat ya. Tahu aja. Audisi suara Pak berat. Sabto, Kak. Ya kalau ya sini berbagai jenis karakter tuh banyak, ya kan? Makanya kalau orang di TikTok tuh kita tahu ini indikasinya sedikit lagi ODGJ dan dia ODGJ plus. Ada ODGJ plus, ya kan? Kayak temennya Cyber tuh yang ada di Manokwari tuh ODGJ plus. Teman si Cyber lagi, si Bobo. Karena berulang-ulang gitu. Abi orang yang suka salah berulang-ulang tidak akan ada itu kan udah GJ plus. Aduh. Dan apa yang diomong itu terus pengajarannya itu. Nah itu kalau menurut kedokteran kemarin dari Australia. Abi, ya Pak Sabto, ini ada permintaan tuh, ada yang sakit tuh, si Agian tuh, Abi berdoa, Abi. Ada Boleh dong. Nanti Abi sakit doain. apa? Saraf kejepit tuh, Abi. Ya. Si Sama Winef juga sakit hati, Abi. Minta didoakan. Dalam nama Yesus tumpang tangan sembuh. Sembuh. Haleluya, amin. Amin. Kalau Amin. kita doain ya. Iya. Kedengkian, kebencian, cara berpikir palsu, hati yang penuh dengan amarah untuk Winef, Tuhan beri tobat. Biarkan kasih jalan yang lurus kembali kepada Tuhan dan juga Amin. baik dari keserakahan, iri hati, tamak, dengkian, ketidaksukaan kepada banyak orang sehingga Winef diselamatkan. Roh korupsi. Roh iya. mamon, cintakan uang, mengkultus dirinya sebagai orang yang baik. Cinta akan koin. Iya. Aduh. Amin. 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 Ya Lekas itu sembuh ya. Iya, kita doakan si lekas Agian. sembuh. Iya. Pagi hari ini apa? Tuh ada Abi dari pos. Sehubungan dengan Oh ini. bahas ODGJ, iya teman-teman. Teman-teman saya kasih tahu. Amin, iya. Amin. Oh iya. Iya. Ini pernah bibirnya miring nih kayak Palmero. Parah. Shalom, God bless you. Shalom. Belum. Gini teman-teman. Ya, Mantan bartender, ada mantan bartender. orang Kristen semakin saleh, Nah, semakin ini. hidupnya bener, Ini itu siapa? semakin baik, semakin waras. Tapi kalau orang Islam semakin saleh, semakin dekat sama Allahnya, itu semakin gila. Keadaan itu, ya, itu Jadi, namanya Abi, majdub. kami Namanya sekarang majdub. Wali Majudu. orientasi kami sekarang Iya. Wali Majudu. Itu bedanya. Mau lihat ajaran yang benar itu kayak gitu.
Orang semakin tenggelam dalam Allah itu namanya makrifat ya. Karena ya sebetulnya kan ada 5 level kan. Syariat, tarikat, apa lagi? Syariat, tarikat, 4 ya. Apa tuh, Abi? Syariat. Makrifat. Makrifat. Nah, yang terakhir yang paling tinggi itu adalah murtad. Jadi kalau orang masih makrifat ya, belajar tasawuf ya, itu pasti gila. Pasti gila. Betul. Kalian dengar sendiri ya, dari mulut mereka sendiri membongkar penipuan yang dilakukan oleh teman-temannya sendiri. Dan mereka ini dulu teman dekat. Seberapa dekat dulu yang namanya Paul Jang dan juga Edwin ini ya. Begitu nyampe di Belanda, langsung dijemput, live di mobil, tinggal di rumah, bahkan dibangga-banggakan oleh Paul Jang, dibilang inilah Edwin yang membuat marah kadrun, yang membuat kadrun semua terkaing-kaing gitu kan. Dulu ngomongnya gitu. Ya, kadrun nggak sanggup hadapi data dia, ini luar biasa, ini apologet hebat dan sebagainya gitu. Sekarang apa teman-teman? Sekarang apa? Jadi musuh. Jadi musuh ya, saya nggak tahu apakah besok akan berdamai terus jadi musuhan lagi gitu. Inilah kelakuan mereka. Dan sekali lagi, kenapa mereka bisa seperti itu? Karena agama nggak bisa membuat mereka jadi lebih baik, teman-teman. Coba lihat di Islam. Mungkin ada sedikit senggolan-senggolan antar apologet Islam, tapi endingnya coba lihat, tabayun selesai. Ya, kita nggak seperti mereka. Kalaupun ada yang ribut besar, biasanya dari kaum munafikun. Yang ribut besar biasa kaum munafikun, teman-teman. Kalau dari Islam nggak ada. Oke? Agama Islam bisa membuat pribadi kita sadar bahwa perjuangan untuk agama di atas segalanya. Contoh misalnya saya bersenggolan dengan seseorang sesama apologet Islam. Maka saya akan pikir, apapun cerita selama dia masih membela iman Islam, ya mau pribadinya gimana, ya mau dia menyerang saya, mau dia hina saya, ya sudah. Selama dia bukan berzina, selama dia bukan melakukan dosa, kita nggak akan peduli. Ya, kalau cuma nyerang pribadi kita nggak akan urusin, kecuali dia berzina seperti yang dilakukan RK, itu kita akan hajar. Oke, dia menipu seperti yang dilakukan oleh Edis gitu kan, Rudi Iskariot, itu kita akan hajar. Tapi ya sekali lagi Islam nggak kayak mereka gitu. Kita punya agama yang membuat kita damai. Bukan kayak mereka, agama mereka malah membuat mereka terpecah belah. Coba lihat sampai detik ini, gara-gara kekristenan teman-teman, berapa banyak orang yang sudah mati gara-gara bunuh-bunuhan, memperebutkan status siapa Yesus ini. Denom, Oneness, ya, Sabellian berantem sama Trinitas. Berapa banyak korban jiwa, berapa banyak orang yang sudah tersiksa. Hanya gara-gara penjelasan Yesus yang nggak lengkap gitu. Dan di mana rasa tanggung jawab Yesus kalau memang dia masih ada? Sekali lagi ya teman-teman ya, kalau Yesus benar-benar berkuasa, maka seharusnya dia turun mendamaikan orang-orang yang ribut gara-gara dia. Coba kalian bayangkan ya, kalau kalian jadi Yesus teman-teman, sakit hati nggak gitu? Umat kalian jadi berantem gara-gara kalian. Menurut kalian kecewa nggak Yesusnya? Kecewa pasti teman-teman. Kalau dia punya kekuatan untuk turun ke dunia, untuk menjelaskan, pasti dia jelaskan. Tapi karena dia tidak berkuasa untuk kembali turun sebelum disuruh oleh Allah, maka dia nggak bisa turun. Kalau nggak, dia pasti turun teman-teman. Menurut saya ya, sekali lagi ini menurut saya, dia pasti akan turun. Menurut kalian gimana? Kenapa dia harus turun? Ya karena berapa banyak nyawa yang sudah melayang gara-gara salah paham. Salah paham siapa itu Yesus. Itu yang terjadi. Oke? Dan kalian bisa lihat, mereka selalu ribut. Ajaran ini tidak bisa membawa mereka menuju kedamaian. Kelompok ini berantem sama kelompok ini ya. Ini baru-baru ini Paul Jang juga berantem lagi dengan Pak Bom Bom setelah kemarin berkoalisi, setelah kemarin berdamai, bergabung untuk melawan Edis, sekarang ribut lagi. Ini kenapa ya? Karena itu. Oke? Disampaikan bahwa istrinya Paul Jang tidak terima saat dia dipanggil istri pendeta atau istri pastor, karena mungkin malu didengar oleh orang-orang lain yang ada di gereja tersebut, di tempat tersebut. Oke? Dan Paul Jang sendiri itu ternyata kabur ke Eropa bukan karena dicari umat muslim ya. Kan selama ini banyak framingan, fitnahan bahwa dia dicari oleh umat muslim sehingga dia kabur. No teman-teman. Dia kabur karena ditagih hutang. Ya, ditagih hutang. Dia menghujat Islam saat di Belanda. Sudah di luar negeri baru hujat Islam, baru dilaporkan
baru jadi DPO. Tapi saat itu dia sudah posisi di luar negeri. Jadi bukan dia di Indonesia, dilaporkan viral, dicari-cari, terus kabur ke luar negeri. Enggak. Ya, dia bukan kabur ke luar negeri karena viral, tapi memang sudah di luar negeri duluan, dan ternyata kabur karena hutang. Karena banyak hutang. Karena memang dari dulu dia ini suka menipu. Reputasinya adalah reputasi penipu. Dan salah satu contohnya, dia bilang dia beli mobil yang baru ya, dia memang ganti mobil. Itu ternyata mobilnya tuh dari uang yayasan, ya, yayasan mereka. Dimana dia bilang ini Roh Kudus yang suruh. Roh Kudus suruh dia jadi Grab, jadi Uber, kan gitu, jadi taksi online. Tiba-tiba Roh Kudusnya bilang, oh nggak jadi, ya. Begitu ketemu minggu depannya, kok nggak jadi nge-Grab, kok nggak jadi taksi online, jadi Uber, enggak. Roh Kudusnya bilang nggak usah. Ini Roh Kudusnya pelin-pelan, teman-teman ya. Jadi mereka ini memang sering sekali menjadikan Roh Kudus ini sebagai tameng mereka. Roh Kudus ini jadi pelayannya mereka. Kalian ingat bagaimana Mangapul Sagala dan Pastor Sarah menyuruh Roh Kudus mencabut nyawa saya? Ingat nggak di tahun 2022, ya, Mangapul Sagala bilang apa? Dalam nama Yesus, Julius tidak melihat 2023. Yesus disuruh-suruh sama dia untuk mencabut nyawa saya. Pastor Sarah juga sama. Jadi mereka menjadikan Roh Kudus sebagai pelayan mereka selalu. Roh Kudus, kabulkan permintaan saya. Roh Kudus, ya, sembuhkan dia, sembuhkan dia. Kan itu memerintah Roh Kudus. Panggil orang sakit, tiba-tiba suruh Roh Kudus sembuhkan. Lu kira Roh Kudus pelayan lu? Lu kira Roh Kudus budak kalian? Dan inilah sebenarnya penghujatan kepada Roh Kudus. Betul yang dibilang oleh Edwin Metatron alias botak biadab ini. Yang menghujat Roh Kudus itu kalian. Dan sekali lagi, kenapa dikatakan menghujat Roh Kudus dosanya tidak terampuni? Karena kalian menjadikan Roh Kudus mainan. Kalian jadikan Roh Kudus itu mainan. Kalian suruh-suruh. Oke? Kembali ke Paul Jang. Uang yayasannya dipakai untuk membiayai homeless di Belanda. Jadi yayasan Paul Jang itu dulu ada 3. Damar Kasih, Galarua, satu lagi Bela apalah ya. Pokoknya ada 3 yayasan dia. Lupa saya namanya. Ada 3. Galarua sudah mundur dari Paul Jang, sudah nggak mau lagi gabung dengan Paul Jang. Ya, si Ibu Leso-Leso tuh, Lisoy. Terus ada 2 yayasan lagi. Ya, Damar Kasih dan Damar Laut ya, itu apalah gitu ya. Ini 2 yayasan ini sekarang dipakai sama Paul Jang untuk memberi makan homeless di Belanda. Padahal sebelumnya untuk kasih makan orang di Indonesia. Ya, dia bagi-bagi makanan di Indonesia. Tapi sudah nggak lagi dipindahkan ke Belanda. Pertanyaannya, kenapa Belanda? Oh, karena di situ banyak refugee. Oh, refugee di sana, pengungsi dari Timur Tengah sana, yang pergi ke Belanda itu dikasih makan negara Belanda. Untuk apa kamu kasih makan lagi? Mereka tuh dapat uang saku, sama seperti Paul Jang dulu. Waktu dia jadi pengungsi di Belanda, dia dapat uang saku, dikasih tempat tinggal, dikasih tenda, kan gitu. Kalau dibilang mah Kores, dikasih tenda, dikasih tempat tinggal. Untuk apa kamu kasih makan? Toh uang dari Indonesia ini nilainya kecil di sana. Ya. Di sana lu kasih makan orang berapa? Kita bilang lah 8 euro. 8 euro dipakai di Indonesia udah bisa kasih makan 6-7 orang. Kamu pakai di sana cuma kasih makan 1 orang. Untuk apa? Di Indonesia masih banyak yang membutuhkan. Kalau kita bicara perbandingan, tapi kan sana manusia juga, betul, mereka manusia juga, butuh ditolong, tapi pemerintah sana udah nolongin. Di Indonesia banyak gelandangan yang tidak ditolong oleh pemerintah kita. Lebih bagus diutamakan itu. Kalau kita bicara lebih mendesak yang mana? Kan lebih mendesak di Indonesia. Lebih kasihan yang di Indonesia. Kondisinya lebih membutuhkan yang di Indonesia, karena mereka tidak dibantu pemerintah. Kalau di luar negeri masih dibantu. Oke? Dan inilah biadabnya Paul Jang. Dan ternyata itu semua untuk apa? Semua untuk dikorupsi, teman-teman. Untuk di-markup. Jadi Paul Jang, saya pernah ngomong ya, teman-teman. Paul Jang itu nggak pernah korupsi uang kalau kita bicara yayasannya, ya. Artinya dia nggak korupsi dengan cara ngambil uang. Pasti ketahuan. Korupsi yang langsung main pindahin uang itu kasar. Jadi korupsi yang dilakukan Paul Jang adalah dengan menaruh orang-orangnya di pos-pos penting seperti bendahara, koordinator lapangan. Dan dari situ dia markup harga. Jadi misalnya untuk belanja hanya 5 juta, dia suruh tulis 8 juta. Karena yang ACC kan nanti dia. Di ACC 8 juta. 3 jutanya masuk kantong, bagi. Itu yang dilakukan Paul Jang. Jadi dari dulu saya udah bilang, yang bisa dia lakukan adalah markup. Proyek-proyek di markup atau dia taruh orang-orang dia. Itu yang dia lakukan dan terbukti kan. Terbukti. Itulah kenapa Paul Jang dibilang gendut, istrinya gendut, anaknya gendut. Semua dari uang donasi tersebut yang dia korup. Bahkan yang bikin kesal,
si Saipudin, ya ini Saipudin sampai mengungkit kembali ya kekesalan dia dengan Paul Jang. Ada istri dari pendeta besar, almarhum pendeta besar di Semarang, yang mau ngasih duit kepada Saipudin tapi dilarang oleh Paul Jang. Ya karena mungkin donaturnya Paul Jang juga ya, donaturnya Saipudin, donatur Paul Jang. Terus diprovokasi jangan ngasih Saipudin, karena dibilang Saipudin itu nggak benar lah, Saipudin beginilah kan gitu. Paul Jang sendiri pengajarannya ya kita tahu lah, kacau balau. Dan yang paling biadab sekali lagi adalah Edwin. Ya kalian dengar tadi ya. Dia bilang orang Islam semakin saleh semakin gila. Ya, Islam kalau saleh pasti gila. Apa ini? Yang ada itu kalian loh teman-teman. Ya coba lihat, kalian tuh kan merasa diri kalian paling saleh. Kalian merasa bahwa Saipudin gitu. Dia merasa bahwa dirinya tuh yang paling benar di kekristenan, paling mewakili Kristen. Edis juga merasa kalau dia yang paling mengerti kekristenan. Selalu dia jual kan itu kan. Dia paling ngerti. Sofiatul juga sama. Ngomong-ngomong, wah gereja Timur Purba, saya paling tahu tentang Timur Purba kan, ulang-ulang gitu. Timur Purba, Timur Purba. Selalu merasa dirinya yang paling ngerti. Tapi apa yang terjadi teman-teman? Bejatnya na'udzubillah. Bejatnya, biadabnya, ngeri sekali mereka. Ya, makin biadab. Kalau Islam, orang yang soleh itu malah pendiam, nggak mau banyak masalah. Coba lihat orang-orang soleh di Islam itu nggak mau campuri dunia teman-teman. Orang-orang Islam yang benar-benar soleh, ya benar-benar soleh, bukan pura-pura soleh. Kalau pura-pura soleh memang banyak, saya akui. Yang pura-pura soleh itu yang aneh-aneh. Tapi yang benar-benar soleh itu gila teman-teman. Ya, ilmu ikhlasnya itu nggak sanggup kita lawan. Ya, nggak sanggup. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa madu teman-teman. Saya ada urusan lagi, udah mau pergi soalnya. Ya. Bagi teman-teman jangan lupa dibeli madu kita, kopi, dan sedikit info teman-teman, mobil operasional kita sedang rusak. Bagi yang tergerak untuk membantu agar kita bisa memperbaiki mobil operasional supaya kita bisa kembali ke lapangan aktif ya. Walaupun sebenarnya sekali lagi ya, bulan ini kita lebih banyak kegiatan yang Akang yang nyetir, saya ikut mobil Akang, saya naik transportasi umum aja ke rumahnya, ataupun bulan depan yang mungkin saya akan lebih banyak vakum. Tapi setelah lahiran nanti kita akan banyak kegiatan. Untuk itu bagi teman-teman yang tergerak untuk memperbaiki mobil ini, membantu meringankan memperbaiki mobil ini, dapat disalurkan melalui nomor rekening yang tertera di bawah. Sekian dari saya ya. Saya jarang-jarang ngomong untuk pribadi sebenarnya. Tapi kalau ngomong untuk pribadi pun kadang-kadang diketawain sama orang-orang ya, nggak ngerti. Padahal kita udah ngomong serius nih. Tapi ya sudahlah. Sekian dari saya. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.